Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kalian kesehatan dan kenyamanan pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan langsung dengan materi matematika kelas 7. Baik, mohon perhatikan apa materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mana yang tidak mengerti dan kurang pahami, mohon nanti silakan bisa diinformasikan ke grup kita ya. Baik anak-anak sekalian, selamat belajar. Mari kita saksikan. Topik pertama yaitu mengenai sudut, dan topik kedua nanti Pak jelaskan tentang garis. Kita mulai dari sudut. Segi empat. Segi empat adalah suatu bidang datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 garis lurus sebagai sisinya. Bangun datar segi empat yang akan dibahas adalah persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Pengertian dasar tentang sudut. Dalam permainan sepak bola, kita mengenal sebutan tendangan sudut, artinya tendangan itu dilakukan dari pojok lapangan. Pada jam, jarum panjang dan jarum pendek berpotongan di satu titik, yaitu titik tengah lingkaran pada jam, sehingga membentuk sudut. Maka, dapat kita simpulkan bahwa sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan atau perpotongan dua garis pada satu titik. Perhatikan gambar ini. Garis AC dan AB adalah kaki sudut, di mana kaki sudut adalah garis-garis pembentuk sudut. Titik A disebut pangkal atau titik sudut atau kadang disebut pojok, di mana titik sudut adalah titik perpotongan atau pertemuan kedua sudut. Daerah yang diarsir disebut daerah sudut, yaitu daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Notasi dan nama sudut. Sudut dinotasikan dengan lambang seperti ini. Pemberian nama sudut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Memberi nama sudut dengan huruf Yunani. Nama sudut dapat kita nyatakan secara langsung huruf Yunani, yaitu alfa, beta, gamma, theta. Nah, seperti gambar ini, daerah sudut dinamai dengan alfa, maka sudutnya ditulis sudut alfa. 2. Memberi nama sudut dengan 1 huruf. Penamaan sudut dengan 1 huruf sesuai dengan nama titik pangkalnya. Pada gambar ini, titik pangkalnya adalah A, maka sudut ini dinamakan sudut A. 3. Memberi nama dengan 3 huruf. Untuk memberi nama sudut, misalkan pada gambar berikut ini. Titik pada kaki sudut, yaitu A, B, dan C, dengan A merupakan pangkalnya, B dan C merupakan ujungnya. Maka, nama sudut ini adalah sudut BAC atau sudut CAB. Pangkalnya ditulis di tengah kedua nama ujung kaki sudut tersebut. Satuan sudut. Satuan sudut yang sering digunakan untuk mengukur besar sudut ada 3, yaitu 1. Sistem seksagesima. Dalam sistem ini, besar sudut diukur dalam derajat. 1 sudut siku sama dengan 90 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 2. Sistem sentesimal. Dalam sistem ini, besar sudut diukur dalam satuan grad. 1 sudut siku-siku sama dengan 100 grad. 1 grad sama dengan 100 menit. 1 menit sama dengan 100 detik. 3. Ukuran lingkaran atau circular measure. Untuk sistem ini, besar sudut diukur dalam radian.
1 radian ditulis seperti berikut ini. Phi radian sama dengan 180 derajat, sama dengan 200 grad, sama dengan 2 kali sudut siku. Contoh, ubah 3/4 Phi ke dalam satuan derajat. B. Ubah 160 derajat ke dalam satuan radian. C. Ubah 225 derajat ke dalam satuan sentisimal. Jawab. Ingat, pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi, untuk mencari 3/4 Phi pangkat radian, substitusikan nilai pi ke dalam perbandingan ini, sehingga menjadi 3 dikali 180 derajat banding 4 yang sama dengan 135 derajat. B. Ingat, 180 derajat. C. Ingat. B. Ingat, 180 derajat sama dengan Phi radian. Artinya, 1 derajat sama dengan pi radian per 180. Maka, untuk mencari 160 derajat sama dengan pi per 180 dikali 160 radian. 160 dan 180 dapat kita sederhanakan dengan faktor persekutuannya, yaitu 20. Maka hasilnya adalah 8 pi per 9 radian. C. Ingat, 180 derajat sama dengan 200 grad. Artinya, 1 derajat sama dengan 200 per 180 grad. Jadi, 225 derajat sama dengan 200 per 180 dikali 225 grad. 200 dan 180 dapat kita sederhanakan dengan faktor persekutuannya, yaitu 20, yang hasilnya sama dengan 250 grad. Sudut sebagai jarak putar. Sudut sebagai jarak putar dapat dipandang sebagai ukuran dari rotasi atau perputaran sebuah garis pada satu titik. Seperti pada perputaran jarum jam, jika jarum panjang pada jam yang mengarah ke angka 12 berputar sehingga kembali ke angka 12, maka jarum jam tersebut dikatakan satu putaran penuh dengan besar sudutnya 360 derajat. Jika jarum panjang berputar setengah putaran, berarti jarum berputar dari angka 12 dan berakhir di angka 6 dengan besar sudut yang dibentuk 180 derajat. Atau jika jarum panjang berputar dari angka 12 dan berakhir pada angka 3, maka jarum panjang tersebut berputar 1/4 putaran dengan sudut yang dibentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Dapat kita amati bahwa semakin jauh jarak putar ujung jam, maka sudut yang diperoleh semakin besar. Penjumlahan dan pengurangan satuan sudut. Contoh, tentukan A. 18 derajat 56 menit 48 detik ditambah 29 derajat 27 menit 36 detik. B. 28 derajat 19 menit 32 detik dikurang 12 derajat 39 menit 47 detik.
Jawab A. Sebaiknya kamu operasikan dengan menyusun ke bawah, yaitu 18 derajat 56 menit 48 detik ditambah 29 derajat 27 menit 36 detik, sehingga hasilnya sama dengan 47 derajat 83 menit 84 detik. Hasil ini harus kita uraikan lagi, karena nilai menit dan detik lebih dari 60. Maka dapat kita buat menjadi 47 derajat ditambah 60 menit ditambah 23 menit ditambah 60 detik ditambah 24 detik. Ingat kembali bahwa 60 menit sama dengan 1 derajat dan 60 detik sama dengan 1 menit. Yang sama dengan 47 derajat ditambah 1 derajat ditambah 23 menit ditambah 1 menit ditambah 24 detik. Sehingga hasilnya adalah 48 derajat 24 menit 24 detik. B. 28 derajat 19 menit 32 detik dikurang 12 derajat 39 menit 47 detik. Nah, perhatikan, nilai detik dan menit pada bagian atas lebih kecil dari bagian bawah. Maka, kita harus mengubahnya dengan mengambil nilai pada bagian derajat. Karena 1 derajat sama dengan 60 menit, maka 60 menit ini dapat kita beri ke bagian menit sehingga menjadi 79. Namun, karena bagian detik juga membutuhkan, maka kita beri 1 menit atau 60 detik. Sehingga menit menjadi 78 dan detik menjadi 92. Maka sudah dapat kita operasikan, yaitu 27 derajat 78 menit 92 detik dikurang 12 derajat 39 menit 47 detik. Nah, kurangkan satu demi satu, yang hasilnya 15 derajat 39 menit 45 detik. Melukis dan mengukur sudut dengan busur derajat. Kita telah mengenal alat-alat ukur dan penggunaannya dalam pengukuran. Misalnya, untuk mengukur panjang digunakan penggaris. Untuk mengukur massa digunakan neraca. Nah, untuk mengukur sudut digunakan dengan busur derajat. A. Melukis sudut. Untuk menggambarkan sudut ABC yang besarnya 50 derajat, langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. 1. Buatlah salah satu kaki sudut ABC, misalnya AB dengan B titik sudutnya. 2. Letakkan busur derajat pada garis AB sehingga titik tengah busur derajat berimpit dengan titik B. 3. Perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada garis AB. Ada yang terletak di dalam dan di luar. Nah, jika letak angka 0 terletak di dalam, maka angka 50
yang digunakan juga berada di bagian dalam. Sebaliknya, jika letak angka 0 terletak di luar, maka angka 50 yang digunakan juga berada di bagian luar. Beri tanda titik C pada posisi 50 derajat. 4. Kemudian, lepaskan busur dan tarik garis dari titik sudut B ke titik C yang sudah kamu tandai tadi. Dan buatlah keterangan sudut 50 derajat dengan garis lengkung dan arsiran. B. Mengukur sudut. Berikut adalah gambar sudut KLM. Untuk mengukur besar sudutnya, maka perlu kamu perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Himpitlah titik tengah busur dengan titik L sehingga kaki sudut KM berhimpit dengan garis yang melalui titik 0 dan titik tengah busur derajat. 2. Lalu perhatikan titik 0 pada busur yang terletak pada garis KM, terletak di luar atau di dalam. Karena angka 0 pada gambar ini berada di bagian dalam, maka yang perlu kamu perhatikan angka pada bagian dalam yang terletak pada kaki sudut LM. Ternyata angkanya 60 derajat. Jadi besar sudut KLM sama dengan 60 derajat. Jenis-jenis sudut. Jika besar sudut alfa di antara 0 derajat dan 90 derajat, gambarnya seperti ini dan disebut sudut lancip. Jika besar sudut alfa sama dengan 90 derajat, bentuknya seperti ini dan disebut sudut siku-siku. Jika sudut alfa di antara 90 derajat dan 180 derajat, gambarnya seperti berikut dan disebut sudut tumpul. Jika sudut alfa sama dengan 180 derajat, bentuknya seperti ini dan disebut sudut lurus. Jika sudut alfa berada di antara 180 derajat dan 360 derajat, bentuk sudutnya seperti berikut dan disebut sudut refleks. Jika besar sudut alfa 360 derajat, maka bentuknya seperti ini dan disebut sudut satu putaran penuh. Melukis sudut-sudut tertentu dengan menggunakan penggaris dan jangka. Untuk melukis sudut yang besarnya telah ditentukan, maka yang digunakan adalah penggaris dan busur derajat. Berikut adalah langkah-langkah menulis sudut dengan penggaris dan jangka. A. Membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama besar. Misalkan kita ingin membagi sudut BAC menjadi 2 bagian yang sama besar, caranya adalah 1. Lukis busur dengan menggunakan jangka yang berpusat di A sehingga memotong AB dan AC. Titik potongnya kita misalkan Q dan R. 2. Dengan titik Q dan R, lukislah busur lingkaran dengan lebar jangka yang sama. Dan kita misalkan titik potongnya dinamakan P. 3. Hubungkan A, Q, dan R dengan P. Maka akan diperoleh bangun AQPR. AP adalah garis bagi sudut BAC. 4. Sudut BAC sama dengan 2 sudut PAC sama dengan 2 sudut BAP. 5. Sudut PAC sama dengan sudut BAP. B. Melukis sudut 90 derajat.
Langkah-langkah untuk melukis sudut 90 derajat adalah sebagai berikut. 1. Tariklah garis L. 2. Tentukan titik P di luar garis L. 3. Dengan titik P sebagai pusat, gambarlah lingkaran yang memotong garis L di titik A dan B. 4. Tariklah garis yang melalui titik A dan P sehingga memotong lingkaran di titik C. 5. Hubungkan titik B dan C sehingga diperoleh sudut B sama dengan 90 derajat. C. Melukis 180 derajat. Untuk melukis sudut PQR sama dengan 180 derajat, lukislah terlebih dahulu sudut PQT sebesar 90 derajat. Kemudian, ditambahkan sudut 90 derajat untuk sudut TQR yang salah satu kaki sudutnya berimpit dengan salah satu kaki sudut 90 derajat yang telah dilukis. D. Melukis sudut 60 derajat. Cara melukis. 1. Lukis sebuah garis L dan titik P pada garis tersebut. 2. Dengan pusat P, lukislah busur lingkaran yang memotong garis L di titik Q. 3. Dengan pusat Q dan lebar jangka yang sama, lukiskan busur lingkaran yang memotong busur lingkaran dengan R. 4. Hubungkan titik P dan R, maka diperoleh sudut QPR sama dengan 60 derajat. E. Melukis sudut 45 derajat. Cara melukis. 1. Lukis busur dengan pusat A. Buat busur lingkaran yang memotong garis P dan Q. 2. Dengan pusat P dan Q, buat busur lingkaran dan tarik garis perpotongannya. Lingkaran yang menyentuh garis lurus, beri titik M. 3. Dengan pusat P dan M, buat busur lingkaran yang saling berpotongan di R. Hubungkan titik A dan R sehingga diperoleh sudut PAR sama dengan 45 derajat. F. Melukis sudut 30 derajat. Cara melukis. 1. Lukis sudut 60 derajat. Lalu, dengan pusat R dan P dengan lebar jangka yang sama, lukiskan busur lingkaran yang saling berpotongan di S. 2. Hubungkan titik S dan A, maka diperoleh sudut PAS sama dengan 30 derajat. Hubungan antar sudut. Dua buah sudut dapat mempunyai hubungan saling berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang, sehadap, atau berseberangan. Untuk sementara ini, kita hanya membahas pengertian dari tiga hubungan yang pertama, dan untuk sudut-sudut yang sehadap dan berseberangan akan kita bahas berikutnya. A. Pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan masing-masing sudut AOC dan sudut BOC. Kedua sudutnya jika dihimpitkan akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, sudut AOC dan sudut BOC dikatakan sudut yang saling berpelurus, yang dapat dituliskan dengan sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB, atau A tambah B sama dengan 180 derajat. Untuk mencari nilai A, maka pindahkan B ke ruas kanan dan menjadi 180 derajat dikurang B, atau
Untuk mencari B, pindahkan A ke ruas kanan sehingga 180 derajat dikurang A. Dari uraian ini, maka dapat kita simpulkan jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Contoh, tentukan nilai X pada gambar ini. X ditambah 60 derajat ditambah 2X ditambah X sama dengan 180 derajat. 180 derajat adalah sudut pelurus. 4X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat, yang sama dengan 120 derajat. Atau untuk mencari nilai X, yaitu 120 derajat dibagi 4, yang hasilnya sama dengan 30 derajat. B. Pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Perhatikan gambar ini. Sudut PQS sama dengan 90 derajat. Sudut SQR sama dengan Y derajat dan sudut PQR sama dengan X derajat. Hal ini berarti sudut SQR jika dijumlahkan dengan sudut PQR sama dengan sudut PQS, yang besarnya Y derajat ditambah X derajat hasilnya sama dengan 90 derajat. Pasangan sudut SQR dan sudut PQR disebut sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa dua sudut yang saling berpenyiku jumlahnya 90 derajat dan ditulis dengan X derajat tambah Y derajat sama dengan 90 derajat. C. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan gambar ini. Garis KM dan LN berpotongan di titik O. Perpotongan kedua garis ini membentuk 4 buah sudut, yakni sudut KOL, sudut MON, sudut LOM, dan sudut KON. Yang keempat sudut itu mempunyai 2 pasang sudut yang saling bertolak belakang, yaitu 1. Sudut KOL bertolak belakang dengan sudut MON. 2. Sudut LOM bertolak belakang dengan sudut KON. Pasangan sudut KOL dan sudut MON yang kaki-kaki sudutnya saling membentuk garis lurus disebut pasangan sudut yang bertolak belakang. Sudut KOL ditambah sudut MOL sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari nilai sudut KOL, pindahkan sudut MOL ke ruas kanan, maka menjadi 180 derajat dikurang sudut MOL. Sudut MON ditambah sudut MOL sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut MON, pindahkan sudut MOL ke ruas kanan dan menjadi 180 derajat kurang sudut MOL. Perhatikan sudut KOL sama dengan sudut MON yang sama dengan 180 derajat dikurang sudut MOL. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar. Aplikasi sudut dalam bidang perhubungan atau transportasi. Sudut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menentukan arah peta mata angin, jurusan 3 angka, sudut elevasi, dan sudut depresi. Peta mata angin. 4 unsur utama dalam peta mata angin adalah arah utara, selatan, timur, dan barat.
Keempat arah ini disebut titik kardinal. Nah, selain keempat arah ini, kita dapat menentukan mata angin tambahan yang terletak di tengah-tengah dua mata angin pokok yang dapat kamu lihat pada gambar berikut beserta dengan besar sudutnya. Jurusan 3 angka. Untuk menentukan letak suatu benda dari benda lain, dapat digunakan suatu ukuran atau besar sudut yang biasanya dinyatakan dengan 3 angka dimulai dari 000 derajat hingga 360 derajat yang dinamakan jurusan 3 angka. Jurusan 3 angka sering digunakan dalam bidang pelayaran dan penerbangan. Dalam bidang pelayaran, jurusan 3 angka diperlukan untuk mengetahui arah dan letak kapal yang sedang berlayar terhadap pelabuhan atau terhadap kapal lain yang juga sedang berlayar. Dalam penerbangan, jurusan 3 angka digunakan untuk menentukan arah dan letak suatu pesawat yang sedang terbang terhadap pelabuhan udara atau terhadap pesawat lainnya. Aturan pemakaian jurusan 3 angka adalah sebagai berikut. 1. Awal putaran adalah arah utara, yaitu 000 derajat. 2. Besar sudut yang ditentukan dihitung mulai dari arah utara, diputar searah perputaran jarum jam. 3. Besar sudut yang akan ditentukan harus kurang dari 360 derajat. Contoh, gambarkan letak kota A terhadap kota B dengan jurusan 3 angka 70 derajat. Jawab. Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengikuti langkah-langkahnya seperti A. Tetapkan titik B. B. Dari titik B dibuat garis lurus ke arah utara. C. Dengan menggunakan busur derajat, 0 dihimpitkan dengan sudut arah utara. Maka kamu dapat menentukan sudut dengan besar 70 derajat dan arah putaran searah jarum jam. Menentukan besar sudut putar dari suatu arah ke arah lain. Penentuan besar sudut putar dari suatu arah ke arah lain dapat kita gunakan gambar jurusan 3 angka. Agar lebih jelas, dapat kamu perhatikan pada contoh berikut. Sebuah kapal berlayar ke jurusan 210 derajat. Berapa derajatkah kapal harus berputar ke kanan untuk berpindah ke jurusan 330 derajat? Jawab. Arah perputaran kapal layar sama dengan 330 derajat dikurang 210 derajat sama dengan 120 derajat. Alhamdulillah, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada materi tentang sudut. Jadi insyaallah besok kalau ada kesempatan